Warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali di Dear Channel. Kali ini saya mau berbagi tips ya, atau sharing saja buat teman-teman yang mungkin baru memulai mengenal hobi drone di sini. Saya mau berbagi tips untuk pilot drone pemula ya. Gitu. Ini wajib diketahui bagaimana agar drone kita tidak hilang pada saat terbang atau disebut dengan fly away ya. Banyak faktor yang menyebabkan drone bisa hilang atau fly away saat terbang. Itu antara lain mungkin karena faktor hilangnya sinyal GPS ya, atau drone tidak terkunci posisinya oleh GPS ya, sehingga drone itu tidak bisa kembali ke tempat awal terbang atau disebut dengan return to home ya. Nah, yang wajib diketahui oleh pilot drone pemula itu sebelum terbang wajib melakukan yang namanya kalibrasi gitu. Kalibrasi itu ada dua, yaitu kalibrasi kompas atau geomaktikal. Itu kalibrasi yang tujuannya untuk mengunci posisi drone dengan GPS ya, sehingga drone kita itu sudah terkunci posisinya oleh GPS sebelum terbang. Nah, sehingga ketika drone lost koneksi atau ketika kita ingin drone itu pulang, itu dia akan kembali dengan fitur RTH. Drone akan kembali ke titik awal hovering atau saat terbang ya teman-teman gitu loh. Nah, bagaimana cara melakukannya gitu loh, nanti kita praktekkan ya teman-teman gitu loh ya. Tentu saja drone yang bisa terkunci posisi oleh GPS adalah drone yang sudah memiliki fitur GPS ya teman-teman gitu loh. Nah, untuk drone yang tidak ada fitur GPS-nya tentu tidak perlu melakukan kalibrasi kompas atau geomaktikal ya, cukup kalibrasi gyro ya. Jadi kalibrasi ada dua, kalibrasi kompas yang tujuannya mengunci GPS terhadap drone, dan yang kedua yaitu kalibrasi gyro. Atau kalibrasi gyro itu kalibrasi antara drone dengan remote ya, sehingga drone itu terhubung dengan remote ya gitu. Terutama juga untuk drone yang ada fitur gimbal pada kameranya gitu loh. Ini kuncinya kalibrasi gyro itu adalah untuk menyetabilkan atau mengaktifkan gimbal pada drone tersebut. Oke teman-teman, kita coba saja langsung ya bagaimana mengaktifkan atau bagaimana melakukan kalibrasi terhadap drone. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara melakukan kalibrasi drone ya. Jadi ini hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang pilot drone ketika dia akan terbang. Itu ya, harus melakukan kalibrasi ya teman-teman. Jadi kalibrasi itu ada dua ya untuk drone yang berfitur GPS. Itu yang pertama adalah kalibrasi kompas atau geomaktikal. Itu kalibrasi yang tujuannya untuk mengunci posisi drone dengan GPS ya. Jadi di tempat awal drone terkunci GPS-nya itu akan merupakan titik poin untuk pulang atau untuk return to home ya gitu loh. Ini sangat penting sekali dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, ketika drone berada di udara, banyak sekali hal-hal kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, dan seorang pilot drone di sini memang harus siap ya untuk menghadapi semua konsekuensi terburuk ya. Konsekuensinya itu ya paling ya fly away. Jadi drone itu kabur ya, kabur tidak terkendali, dia hilang gitu loh ya. Tapi mungkin teman-teman masih bisa melacaknya dengan fitur GPS ya untuk menemukan kembali, tetapi kemungkinan itu juga
bisa hilang ya. Terjadi itu kalau drone jatuh terus diambil orang ya sudah, itu hilangnya. Makanya untuk menghindarkan itu terjadi, teman-teman, di drone-nya itu dikasih label, teman-teman, seperti saya ini ya. Nah, ini ada label, saya kasih nama saya, ada nomor telepon ya. Jika terjadi kemungkinan terburuk drone ini jatuh, landing ya, atau jatuh dan ditemukan orang, mungkin orangnya masih berniat baik ya, menghubungi nomor yang ada di sini ya, masih bisa kembali, paling tidak ada bangkainya, teman-teman, gitu loh ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah ya, hilang gitu. Itu sudah banyak yang terjadi ya. Ataupun jatuh nyangkut di pohon atau di atap rumah gitu loh, tentu merepotkan kita ya, gitu loh. Dan yang paling parah mungkin jatuh di air pada saat teman-teman terbang di pantai, di pinggir di laut, itu ya sudah tidak bisa diselamatkan ya, gitu loh. Tapi kalau masih jatuhnya airnya itu seperti saya ya, pernah ngalamin jatuh di danau, itu masih bisa selamat ya, masih bisa diambil itu, teman-teman. Oke, kembali ke tentang kalibrasi tadi ya, itu kalibrasi kompas ya, atau kalibrasi geomaktikal ya gitu. Usahakan juga ketika melakukan kalibrasi geomaktikal tidak ada unsur-unsur magnet yang tinggi ya, seperti logam-logam ya, tiang-tiang itu biasanya mempengaruhi, khususnya untuk drone-nya DJI, seperti merek DJI itu dia tidak mau dikalibrasi dekat dengan unsur-unsur logam berat ya, yang mengandung magnet berat gitu loh ya. Tapi kalau untuk MJX seperti ini, buat saya yang saya alami tidak ada masalah sih, teman-teman, bisa melakukan kalibrasi ya. Oke, itu. Terus yang kedua, teman-teman lakukan kalibrasi giro, yaitu kalibrasi yang giro itu menghubungkan antara drone dengan si remote ya, gitu loh. Nah, sehingga ketika kalibrasi giro ini berhasil dilakukan, drone sudah terhubung baik dengan remote ya, sehingga kestabilan drone itu dengan remote itu terjaga, gitu loh ya. Nah, juga untuk drone yang memiliki fitur gimbal, itu kalibrasi giro itu fungsinya untuk mengaktifkan gimbal, sehingga gimbal itu dia langsung stabil ya, gitu, berfungsi di stabil, seimbang dia gitu. Nah, itu jadi teman-teman yang perlu mengenal dan wajib dilakukan oleh pilot sebelum terbang itu melakukan kalibrasi gitu. Oke teman-teman, langkah pertama kita hidupkan drone-nya terlebih dahulu. Nah, itu ada bunyinya. Setelah bunyi seperti itu, kita hidupkan remote-nya. Nah, sampai ada bunyi bip-bip 2 kali ya. Nah, sudah ada bunyi bip-bip 2 kali, berarti sudah terkoneksi dengan remote, dengan drone sudah terkoneksi. Nah, sinyalnya di sini teman-teman bisa lihat masih kuning ya. Nah, kalibrasi dilakukan 2 tahap. Untuk yang kalibrasi giro, kalibrasi geomaktikal atau kalibrasi kompas, itu drone dilakukan kalibrasi horizontal dan vertikal. Kita lakukan kalibrasi horizontal. Nah, ini kita putar 3 kali ya. Nah, 3 kali, 1 sampai warna lampu indikatornya berubah warna, 2, 3. Nah, teman-teman lihat ya, warna indikatornya dia sudah berubah warnanya hijau ya. Lalu kalibrasi kompas, nah, seperti ini, kita putar 3 kali sampai warna indikatornya berubah dia. Nah ya, sudah berubah. Yang atas mukanya, depannya merah, belakangnya kuning. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan kalibrasi giro. Kalibrasi giro itu kita tarik drone-nya ke dalam seperti ini sampai warnanya berkedip seperti ini, teman-teman. Nah, dia berkedip, nanti dia berubah lagi stabil, berarti dia sudah terkalibrasi gironya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal taruh saja drone di tempat posisi landasan ya.
Baik teman-teman, kita buka dulu aplikasinya Bugsgo. Jika belum diinstal, silakan teman-teman install di Play Store. Nah, terus kita hubungkan WiFi-nya. Ya, dibuka, kita cari WiFi-nya Bugs. Ya, nah itu. Kita hubungkan WiFi-nya agar aplikasinya bisa terbuka. Setelah terhubung, kita kembali ke aplikasi. Dipilih drone-nya, ini Bugs 5. Oke, diklik next, klik lagi. Nah, ini sudah terhubung ya dengan kameranya. Nah, ini drone-nya terbang teman-teman. Itu loh. Nah, pastikan pada saat terbang itu teman-teman lihat indikator GPS-nya. Ya, ini indikator GPS-nya di angka 11 ya. Pastikan indikator sinyal GPS di atas angka 10 sehingga aman untuk terbang ya teman-teman. Ya, drone mulai terbang. Bisa dipantau ketinggian drone serta jaraknya nanti. Ini sudah direkam ya. Ya, kita terbang lebih tinggi, ketinggian baru di 7 meter, jarak 9 meter. GPS bertambah 14, ya semakin tinggi sinyal GPS-nya semakin naik ya. Ya, jarak 15 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 70 meter, 80 meter, 120 meter, 140. Ya, sampai di 140 disconnect ya. Artinya FPV-nya sudah terhenti, drone tidak terhubung lagi dengan remote-nya ya. Gitu loh. Kalau seperti ini teman-teman tidak perlu panik karena sudah terkunci lokasi GPS ya. Itu terakhir angka GPS di angka 17. Nah, sudah terhubung kembali, jaraknya itu sudah dia sudah RTH ya. Jadi pada saat drone tadi lost connect itu otomatis fitur RTH berfungsi. Artinya drone kembali ke pulang ke titik awal dia terbang. Ya, GPS-nya di angka 20 itu bagus ya. Ini ketinggian 50 meter teman-teman. Nah, ini sudah tepat di atas kepala dan mulai landing, mulai turun ketinggiannya. Gitu. Ya, perlu diperhatikan pada saat turun teman-teman lihat walaupun dia RTH, tetapi kadang-kadang terjadi pergeseran titik point home-nya. Bisa bergeser 2 sampai 3 meter. Nah, jika terhalang oleh bangunan ataupun ranting pohon, teman-teman tinggal lakukan pembatalan RTH dan silakan landing dengan cara manual. Ya, safety, yang penting drone-nya selamat. Oke, ini sudah mau turun, makin turun. Gitu. Ya, jadi demikian hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita menerbangkan drone. Banyak hal yang harus diperhatikan agar penerbangannya bisa berjalan lancar dan selamat. Drone-nya selamat, terus hasil gambarnya juga bagus ya teman-teman. Gitu. Nah, pada saat landing usahakan bisa ditangkap dengan tangan. Tujuannya apa? Agar ketika jatuh di tempat yang berpasir, pasirnya tidak sampai masuk ke propeller ya, nanti akan menghambat propellernya. Oke, terima kasih.